taala. Penglihatannya, pendengarnya, hatinya. La'allakum tashkurun, kata Allah, semoga kalian benar yang bersyukur. Nah, setelah tidak mengerti apa-apa, kemudian jadi mengerti apa-apa, banyak tahu tentang berbagai hal, digunakan untuk apa ini telinga? Apakah hanya mendengarkan omongan-omongan yang tidak benar? Apakah hanya mendengarkan hal-hal yang sifatnya menjelek-jelekkan orang, menjatuhkan harga diri orang, umpamanya, atau digunakan mendengarkan tausiah, ceramah dan lain sebagainya. Demikian juga penglihatan kita. Selama ini kita yang banyak dilihat handphone atau Quran. Handphone tapi baca Quran. Handphone tapi baca Quran. Nah, itu yang benar. Yang benar. Itu yang benar itu. Yang benar. Nutu bener nah, buka handphone wae tara baca Quran. Tuh, yang benarnya begitu. Bagaimana penglihatan diminta jawaban? Demikian pula hati kita. Ibu-ibu biasanya kalau pengajian baca surat Al-Baqarah 3 ayat terakhir itu. Lillahi ma fis samawati wa fil wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Wa in tubdu ma fi anfusikum, seandainya kalian menyembunyikan sesuatu yang ada dalam hatimu. Tuh. Atau menampakkan sesuatu yang ada atau menyembunyikan sesuatu di dalam hatimu, yuhasibkum billah, semuanya juga akan dihisab tuh. Jadi ada apa di hati ibu-ibu diperhitungkan sama Allah Subhanahu wa taala nanti. Ya. Walaupun bohong juga mulut bisa ngebohong, Allah mah tahu kok apa yang ada dalam hatinya tuh. Ada yang jujur, ada yang tidak jujur, ada yang nifak, ada yang tidak nifak, Allah tahu. Ya. Yuhasibkum billah, semuanya akan dihisab, artinya dimintai pertanggungjawaban. Maka Bapak dan Ibu mesti berhati-hati, jaga jangan sampai kita menjadi tim sukses dalam menyebarkan ghibah, fitnah, hoax atau hoax yang saat ini sedang merajalela. Ya, bisa bodoh kalau udah saya ingetin, ya bukan tanggung jawab saya lagi. Kalau saya menyampaikan soalnya, in ja'akum fasiqun binabain fatabayyanu, kata Al-Qur'an, jika datang suatu berita yang belum jelas dari orang fasik, berita itu fatabayyanu, maka tabayyanlah. Saya kadang-kadang nggak ngerti, nggak habis pikir. Ibu-ibu Bani Israil itu paling seneng. Barang siapa yang membaca Yasin, Inna Karamal Mursalin sampai sekian ayat, kemudian menyebarkannya, maka lihat amplop ini akan terbuka 2 hari akan dapat berita gila. Itu dari mana? Barang siapa yang tidak menyebarkannya, maka tunggulah akibatnya. Memang Rasulullah suka nge-WA dulu, ngirim SMS, nggak pernah kan? Ini orang ngarang-ngarang menggunakan bahasa agama untuk yang gitu-gituan. Masya Allah. Yang lebih parah lagi dulu, ada tuh dulu penjaga kuburan Nabi Kiai Haji Habib bermimpi bahwa kalian agar menyebarkan berita ini, kalau tidak kalian akan terkena bencana. Penjaga kuburan Nabi Kiai Habib mah di Brebes, di Kebumen, di sana mah nggak ada penjaga kubur namanya Kiai itu. Ya, yang ada juga syekh barangkali ya. Yang saya lihat mah tentara, askar biasanya. Ya, nggak pernah tuh saya berapa kali ke sana di kuburan Nabi lewat, nggak pernah cerita. Yes, penulis nanti sebarkan itu. Nggak pernah tuh. Ini ibu-ibu rajin menceritakan itu. Kiai Habib penjaga kuburan Nabi dikritik sama saya, muncul lagi kalimat yang lain, penjaga gedung-gedung di Mekah. Kiai Habibnya yang tadinya penjaga kuburan Nabi diganti penjaga gedung-gedung di Mekah. Emang Kiai Habibnya di satpam? Gedung di Mekah begitu banyaknya ditungguanku seorang kiai bisa gitu ngawur deh. Ibu-ibu duk itu tak resep deh nyebarkan anak aneh. Itu padahal harusnya tabayun dulu, betul nggak? Tanyalah pada ustadz sekali, bener nggak ini? Loh. Kemarin juga masih ada tentang apa itu? Tentang
Ya begitulah yang berita-berita bernuansa agama tapi sungguhnya bukan ajaran agama, yang sengaja disesatkan. Dan ini menipu sesungguhnya. Jadi orang menyebarkan itu nanti kan punya poin dia. Yang bikinnya itu dapat untung, bikin status, banyak yang meng-share, nanti dia dapat poin. Itu sungguhnya intinya, dia bisnis usaha. Kita nggak ngerti biasanya. Lalu keluar dalilnya. Barang siapa yang menunjukkan suatu jalan kebaikan, maka Allah akan membantu. Wih, jika nuknya wah itu saya teh. Atau nuk itu mah ustad paling kan bisa gitu mah. Nah, gitu. Jadi ibu-ibu jangan mudah karena setiap tindakan perbuatan kita dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tadi dalam muqaddimah baik MC maupun saya membaca kalimat alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Surat apa, Bu? Bukan surat Tabarok. Al-Mulk apa Tabarok? Juz berapa, Bu? 29. Juz 29. Ayat berapa, Bu? Ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah zat yang telah menciptakan kematian tuh. Disebutnya kematian dulu. Wal hayatan, kehidupan. Mengapa kita sebut mati dulu? Kan tahun 40 belum ada ibu-ibu, betul nggak? Tahun 45 ada nggak ibu-ibu? Tahun 50 ayah lupa nama. Oh. Tahun 55 ibu atau saya? Masih muda. Oh, tahun 60 ada? Belum kan? Artinya kita mati asalnya tuh. Nggak ada kan? Alladzi khalaqal mauta. Allah telah menciptakan sesuatu yang asalnya tidak ada, wal hayata, kemudian menjadi ada, jadi hidup seperti sekarang ini. Apa tujuannya setelah hidup? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah akan menguji kalian siapa di antara kalian yang amalnya paling baik. Jadi kita ini suruh berlomba-lomba untuk beramal soleh, bukan beramal salah. Kalau tujuannya kita berlomba amal soleh, berarti jalannya yang ditempuh adalah jalan Allah. Caranya cara Allah yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabtagu ilaihil wasilah. Cari jalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Wajahidu fi sabilih. Bersungguh-sungguhlah di jalan. Jadi kalau kita melakukan suatu hal yang tidak baik, ya, atau tidak sesuai dengan petunjuk Allah, sudah menjadi suatu kesalahan. Dan suatu kesalahan itu kalau terus menerus, walaupun itu salah, orang jadi enjoy. Ya, orang misalnya gemar judi. Kalau sudah jadi hobi, nggak judi itu nggak enak, nggak tahu. Ya, orang gemar gibah, nggak gibah nggak enak. Padahal sudah tahu gibahnya salah. Tadi resepnya gitu, jadi hobi. Terus meren ya kan, meren ya, panginten gitu. Jadi sesuatu yang dibiasakan akan menjadi ringan dilakukan. Jangankan yang baik, yang buruk pun akan terasa enjoy. Tuh. Maka seorang pezina akan terus dia melakukan zina karena dia hobi. Seorang pendusta akan terus melakukan dusta karena dah jadi kebiasaan. Maka dicatatlah dia sebagai pendusta. Gitu. Nah, kita jangan sampai disebut yang tadi. Seorang penggibah akan terus jadi tukang gibah. Habis kita amalan-amalan kita, setiap hari kita sholat, kita puasa, habis lagi. Kita sedekah, hilang lagi amalnya. Padahal pahalanya sudah numpuk harusnya. Gara-gara gibah, gara-gara senang menggunjing, maka jadilah kita orang-orang yang merugi. Wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Jangan kalian antara satu dan yang lainnya saling menggibah. Kata Allah, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi. Apakah kalian suka mau memakan bangkai saudaramu maitan yang sudah menjadi mayit? Tuh, jadi kalau orang suka gibah itu sama dengan orang memakan mayit. Siapa itu? Sumanto. Lawang enak kok jadi Sumanto.
gurih kayak wedus. Iya Bu ya. Waduh, itu temen yang di penjaranya pada nggak mau bareng sama Sumanto. Nah itu, jadi penggibah itu sama dengan Sumanto memakan daging mayit. Fakarih tumu, tentu kamu akan jijik. Tuh gitu. Jadi berhati-hatilah ibu-ibu dalam menyikapi suatu berita, suatu informasi yang belum tentu benarnya. Kemarin itu beredar bahwa akan ada pembuatan SIM massal pada tanggal 29 Februari. Ibu-ibu merespon, iya teh waktu sama saya balas dulu duka hoak, duka henteu Bu, surabi teh. Efek teh ulah gitu atuh Pak, zaman now mah harus dikritisi dulu. Akhirnya saya pengen ketawa, tanyain aja tuh yang nyebarinnya, saya bilang. Nya siapa itu yang nyebar? Oh Pak Anu, nya sok taroskeun. Akhirnya lama-lama kasih tahu Bu, emang ada tanggal 29 Februari, baru dia sadar. Tuh. Maksudnya mungkin heureuy eta teh. Tapi kalau diterima ke Ibu Majelis Taklim gitu jadina. 29 Februari kan tanggal kabisat ya. Hanya 4 tahun sekali terjadinya itu. Nggak tahu nanti tahun berapa. Jadi kasihan yang lahir 29 Februari itu ulang tahunnya nggak setiap tahun. Makanya kalau bisa pesen, jangan lahir di tanggal 29 Februari. Susah menemukan tanggal yang sama. Nah ibu-ibu, ini mudah-mudahan menjadi jalan buat kita semua untuk saling mengingatkan ya, terutama sesama jamaah, sesama anggota majelis taklim, jangan terbiasa menyebarkan fitnah-fitnah ya. Kalau mau kita menyebarkan kebaikan saja. Itu di Quran itu kan banyak di HP itu ditulis atau di apa namanya di screenshot kirim untuk saling mengingatkan, nemu hadis kirim gitu. Itu jauh lebih baik. Atau pagi-pagi berdoa, ya Allah, semoga sahabat yang memegang HP hari ini diganti HP-nya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan uang. Akhirnya baru di HP macam-macam lah. Tapi pokoknya yang penting mah ini adalah alat. Alat itu bagaimana yang menggunakannya. Ya. Pisau bagi ibu-ibu tukang masak akan menghasilkan berapa kuliner makanan yang dia ciptakan dari menggunakan alat pisau. Tapi pisau dipakai anak 5 tahun menyebabkan dia masuk rumah sakit. Ya, itu alat gimana menggunakannya. HP digunakan untuk ibadah jadi jalan kebaikan. Seperti saya menggunakan HP terus, kenapa? Karena simatupang siang malam nunggu panggilan. Mempermudah ibu-ibu untuk berkomunikasi kalau gitu. Tuh kan jadi jalan kebaikan. Bahkan saya kebingungan materi dakwah ini dari mana? Dari HP juga. Kenapa mau jadi pergi? Gitu. Jadi HP bisa memberikan manfaat bagi ibu-ibu yang senang tasmi ya dari HP. Pilih itu suara-suara merdu para qori internasional, baik murattal maupun mujawwad atau apa namanya istilah lain yang di lagu itu bahasanya makomat. Pelajari, dengarkan, simak sehingga ibu bisa. Ya. Kenapa ibu jadi suaranya berubah jadi enak baca Qur'annya? Alhamdulillah saya memang suka mendengarkan Syekh Anu. Nah, jadi ayat dampaknya ngepek gitu punya HP teh. Tuh, ibu suaranya tadinya kurang merdu jadi merdu, suaranya tadi kurang enak jadi enak. Gitu. Kenapa? Ada HP belajar tasmi dari para qori itu. Umpamanya begitu. Alhamdulillah. Saya mah Ustaz udah punya standar sendiri bacaannya boleh. Lagunya punya standar sendiri, ada lagu Cianjuran, saya punya Manuk Dadali, gue apa? Maliki Yaumiddin. Ya, umpamanya. Ya jadi sebisa mungkin ini harus menguntungkan buat kita dalam hal kebaikan. Jangan membuat kita menjadi rugi gara-gara kita punya HP.
amal kita jadi rusak, pribadi kita jadi tidak baik, akhlak kita jadi rusak, hati kita jadi kotor. Naudzubillahi min dzalik. Itu saja Ibu-ibu, mudah-mudahan ceramah yang singkat ini memberi manfaat dan tidak membuat kita semua menjadi orang-orang yang salah langkah dan salah kaprah dalam menyikapi hidup dan kehidupan ini. Selanjutnya, mari kita berdoa.